Pagi hari ini kita mau datang pada Tuhan dengan membawa syukur kita di hadapan Tuhan. Mari bawa hati kita menyembah. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Hari yang luar biasa Tuhan yang memberikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Kami datang membawa syukur kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kita mari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Si Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna.
Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari bawa hatimu bersuka cita karena Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. Mari katakan dengan temannya, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka citalah karena Tuhan. Haleluya. Saudara masih bersemangat untuk memuji Tuhan? Amin. Boleh kasih kanan kiri depan belakangnya tos sama-sama. Tos. Tanjung. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sumber sukacita kita. Jangan tertutup besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit.
percaya Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang setia? Amin. Bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Dia yang sanggup menolong kita, dia yang sanggup menguatkan setiap kita. Apapun keadaan kita, mari kita mau datang dengan hati yang bersyukur pada Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongmu, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih ku percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam berat kelam. Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Engkau setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih ku percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab,
pagi hari ini kami mengucap syukur Bapa di surga untuk kesempatan yang Tuhan masih beri buat kami, sehingga kami masih memiliki kesempatan untuk beribadah. Ini juga anugerah Tuhan. Biar pada saat ini kami boleh fokus kepada Engkau, kepada firman-Mu saja Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu itu juga yang akan terus memberikan kekuatan kepada kami, menuntun hidup kami di jalan-jalan yang Engkau sudah tunjukkan buat kami, untuk kami tempuh Tuhan Yesus. Berikan terus kepekaan kami secara rohani Tuhan Yesus, agar kami menangkap apa yang menjadi pesan dan maksud Tuhan saat ini Tuhan Yesus. Bekerjalah semua ada dalam kendali Engkau Roh Kudus. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Yang cinta Tuhan katakan amin. Ya, silakan duduk saudara yang terkasih. Shalom. Ya, pagi hari ini udara sebetulnya cerah ya. Banyak yang jalan-jalan kah? Oh iya, anak sekolah minggu ya ikut Kak Angel. Ya. Nah, saudara yang terkasih, masih banyak bangku kosong, tapi saya percaya karena malaikat di surga juga ada di sini ya, yang akan terus menolong kita. Saudara, pujian terakhir yang tadi dikatakan itu lagu yang sungguh mendalam, saudara. Kalau saudara nyanyikan dari awal ya, itu berat loh, saudara. Dikatakan, walau dikatakan Tuhan gak menolong kita, gak menjawab doa kita gitu, kita memilih untuk tetap percaya dan setia. Amin. Bisa dilakukan, saudara. Ya. Itu adalah ungkapan seseorang yang tetap memilih percaya Yesus dan mengucap syukur karena kesetiaannya. Jika kita menyadari bahwa kasih Tuhan untuk manusia itu sungguh besar, memberikan jaminan keselamatan, hidup di dalam hukum berkat Tuhan, dikatakan maka kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini, saudara, saya juga bersuka cita, saudara ya. Ada satu semangat, saudara. Kalau bangun pagi-pagi, mungkin keadaan orang-orang berbeda-beda ya. Kadang saya pernah mengalami juga waktu bangun gitu, rasanya kok kalau misalnya tubuh nggak sehat, ada rasa malas gitu ya. Tapi pagi hari ini saya bersyukur banget walaupun beberapa hari ini juga saya agak susah tidur malam ya. Katanya banyak yang dipikirin, tapi sering susah tidur gitu ya. Tetapi saya percaya pagi hari ini ketika saya dikasih satu energi lebih, itu dari Tuhan, saudara. Pagi hari ini saya bisa dikasih kekuatan untuk berdiri di sini. Seperti saya bilang, saya belakangan ini kan sakit sendi ya, sakit kaki. Saya sampai berhenti untuk jalan lagi. Tetapi pagi hari ini, saudara, saya merasakan kebaikan Tuhan. Saya percaya sakit kaki saya juga akan semakin sembuh, semakin pulih ya, dalam nama Tuhan Yesus. Nah, pada pagi hari ini di tengah-tengah kita juga ada tamu dari Jakarta nih, ya. Ada Bapak Tono, ada Ibu Ice. Nah, saksian ke saksi. Iya, kan jarang ya datang ke sini. Nah, coba saya mau mengundang dong Bapak Tono atau Ibu Mince untuk sekali hari di sini. Rasakan kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan bukan luar biasa banyak pasti yang mau diceritakan, tapi satu aja Pak boleh dibagikan tentang kasih kesetiaan Bapak Guru. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Saya ditodong ya pagi ini. Kemarin saya ketemu sama Nael makan siang di Program ya. Nael minta saya bersaksi pimpin pujian, tapi nggak deh. Nah ya, pagi-pagi di depan gerbang saya taruh lagi, saudara. Saya juga nggak punya persiapan apapun, tapi saya tahu bahwa kita semua pasti punya kesaksian buat dalam kehidupan kita ya, karena Tuhan begitu baik buat kita. Nggak buat saya, pasti buat Bapak Ibu juga sama seperti itu. Tadi di bangku saya berpikir apa ya Tuhan mau ngomong apa, ntar kalau nembak saya masih saya nggak mau ya, pasti. Saya punya satu kesaksian, saudara. Banyak orang bilang saya muka saya umur 55 ya saudara ya, udah kepala 5, udah agak tua lah ya. Tapi banyak yang bilang saya masih
muda, muka 40. Bahkan waktu saya dites pakai CCTV, di dunia CCTV itu ada ya. Kalau kita muncul di layar TV CCTV itu waktu saya ada di mana, di Taiwan, CCTV-nya tuh bilang saya umur 32. Ya. Saya lihat ke semua 32. Merek A 32, merek B juga sama 30-an something. Tapi kalau saya pasang muka cemberut, langsung berubah jadi 50 gitu ya. Dari luar sepertinya fine-fine aja. Tapi saya juga banyak kekhawatiran, saudara. Saya pernah satu malam tuh, saya sering bangun jam 2, jam 3 pagi, saudara ya. Tidur mimpi apa? Ada urusan apa? Langsung bangun, gak bisa tidur lagi. Berapa bulan yang lalu saya ada ngobrol sama gembala saya di Jakarta jam 1 pagi, saudara ya. Saya WA dia. Saya bilang, saya tuh kekhawatiran saya, saudara. Saya bilang sama istri saya di samping tidur nggak bangun, saudara ya. Jadi kalau khawatir itu jangan cari siapa-siapa, saudara, cari Tuhan. Ya, istri dibangunin nggak? Istri saya tahu. Saya kalau lagi gelisah nggak bisa tidur, dia tahu. Saya kan bolak balik, ya dia pasti tahu. Cuma semuanya tuh kembali kepada kita semuanya, saudara ya. Jadi saya banyak kekhawatiran dalam kehidupan saya juga banyak. Mikirin anak ya, anak saya 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. Mungkin saya orang tua yang agak sedikit paranoid ya sebagai ayah ya. Kalau anak di Jakarta tuh kan semua pengen punya kendaraan. Kalau di Jakarta kan susah. Kalau nggak bisa ada kendaraan tuh kayak nggak punya kaki. Kalau di kota kecil kayak Sukabumi gini, nah kendaraan nggak ada, nggak apa-apa lah. Jalan kaki juga bisa kecapean, betul nggak ya? Kalau di Jakarta tuh sekarang untungnya udah ada Grab motor, Grab mobil, jadi lebih gampang. Saya tuh khawatir kalau anak-anak ntar, beli mobil dong, mau mobil dong. Ya, aduh, mobil ntar lo ribet lah, parkirnya, apanya, ntar ada apa-apa. Itu paranoid saya. Sampai anak-anak saya minta diajarin mobil, jangan sama papi deh. Karena kalau sama saya belajar mobil, saya jadi kagetan. Lagi dia nyetir di sini ada motor, bahkan sendiri di Jakarta motor kayak gimana ya, salap. Awas kiri. Saya ini juga udah tua juga ngomongnya, awas kiri. Sebenarnya kanan. Kiri kemana? Kanan ini. Saya ngomong, akhirnya saya bilang udah deh, mendingan kamu orang pada ngeles. Kalau udah ngeles, baru ikut sama saya. Kalau nggak susah ya, saudara. Sampai istri saya juga, kamu ngeles aja deh. Mau ngeles satu sesi 12 kali atau 10 kali, saya tes masih begitu, ngeles lagi, terus aja ngeles, ya kan? Jangan itu, karena saya nggak cocok. Rupanya bukan cuma saya juga, semua bapak-bapak juga saya lihat sama ya, saudara ya. Kalau ngajarin anaknya mau nyetir tuh worry gitu loh. Mendingan sama orang lain daripada sama si papi. Bikin stres kalau diajarin sama si papi katanya ya. Itu satu. Kemudian banyak belum di kerjaan, tuntutan kerjaan, cari order, beresin proyek udah dapat, mesti diberesin, nggak beres semua. Banyak lah ya. Saya rasa kita di setiap posisi kita pasti ada masing-masing. Ada yang ekonomi, ada yang kesehatan, ada yang mikirin ntar kalau udah sampai dipanggil Tuhan mau lari kemana, mau di mana gitu ya. Banyak pasti setiap dari kita tuh punya masing-masing persoalan. Cuma yang saya mau bagikan di sini, saudara ya, ini yang saya share dengan pendeta saya, gembala sedang saya waktu itu malam-malam jam 1 pagi 11 menit. Saya rasa banyak orang lagi pada tidur ya, kecuali Sapam ya. Itu saya baca di Sabtu itu 80, ada satu penulis ya, saudara. Penulis itu namanya, mungkin saya juga kenal, Don Joseph Bueni. Dia nulis buku The End of Stress ya. Dia bilang 85% kekhawatiran tidak pernah terjadi, saudara ya. Coba saudara nanti renungin sendiri-sendiri. Saudara punya kekhawatiran apa aja ya, 85% itu gak kejadian, saudara.
itu yang hanya membuat kita jadi khawatir sendiri, padahal nggak ada. Kalau saya mengambilnya 99% saudara, nggak kejadian. Takut, aduh besok gini, besok gini. Besoknya nggak kejadian saudara. Begitu ketemu orang-orang yang terkait itu nggak kejadian. Kita tuh kadang-kadang suka berimajinasi sendiri ya. Nah, terus dia bilang juga, kalau pernah merasakan khawatir akan sesuatu yang bisa terjadi hingga tidak bisa tidur, tadi saya dengar juga ya, Ibu Gembala juga nggak bisa tidur ya saudara. Jadi yang nggak bisa tidur itu bukan cuma jemaat saudara ya, gembala juga nggak bisa tidur. Gembala saya yang di Jakarta juga sama, nggak bisa tidur. Dia nggak bisa tidur apanya saudara? Dia juga pusing kalau mikirin biaya-biaya gereja saudara. Ya kan kalau di Jakarta kan gerejanya di gedung. Kalau ini kan punya gereja sendiri, bangunan sendiri, nggak perlu sewa ML ya, gitu loh. Di sana mereka tuh nggak punya gedung karena nggak dikasih izin. Mau nggak mau dia masuk ke mall. Nah di mall kan berarti nyewa tempat. Terus biayanya banyak banget. Bangku juga nggak punya, mereka mesti sewa. Karena kalau beli bangku, habis kebaktian bangkunya di mana? Mau ditaruh di mana? Mau dibawa sama jemaat masing-masing ke rumah. Dan kan jemaat balik lagi bawa ke gereja bawa bangku, nggak mungkin kan? Belum sound system, alat musik segala macam. Mereka tuh sewa semua ya. Mereka sewa, beli bisa, tapi mereka nggak punya tempat. Nah, mereka tuh juga gembala sedang saya juga punya kekhawatiran dananya nggak ada. Kalau dananya nggak ada, berarti kan nggak bisa kebaktian, nggak bisa sewa. Yang dulu waktu itu saya kebaktiannya tuh di Neosowa CP ya. Kebetulan sama direkturnya CP saya kenal baik dan banyak saya supply barang di situ. Dia pendeta saya minta ke saya, waktu itu bantu dong negoin harganya berapa. Satu kali kebaktian itu saya lihat tuh 17,5 juta saudara. Satu kali kebaktian ya. Bayangin aja kalau 3 kali kebaktian berapa, itu kayak orang pesta. Kalau pesta kan, pesta di gedung kan bayar per piring ya. Nah mereka juga sama seperti itu, 17,5 juta hanya untuk sewa tempat, belum sewa bangku. Semakin banyak bangkunya, semakin banyak jemaatnya, bangkunya semakin banyak kan. Nah, tapi sumbangan persembahannya belum tentu, betul nggak? Perpuluhannya juga belum tentu. Itu yang menjadi pergumulan hamba Tuhan saya. Dan ternyata semua orang, semua level punya kekhawatiran sendiri-sendiri ya saudara ya. Nah, saya dulu waktu sekolah minggu di sini pernah ada satu yang bawa khotbah bilang di dalam Alkitab itu ada 365 kata khawatir, jangan khawatir saudara ya, betul nggak? Jangan takut. Ya jangan takut ya, jangan takut. Mungkin saya salah. Jangan takut saudara ya, jangan takut. Ada 365 hari. Itu 365 kata ya. Itu artinya cukup buat 1 tahun saudara. Jadi 1 hari cukup ambil 1 kata aja ya. Jangan takut, jangan takut ya. Karena di dalam, tadi saya juga tanya sama istri saya, dia kuat Alkitabnya saudara ya. Dari zaman saya belum pacaran juga ya kan. Dulu di gereja sini suka ada cedera cermat ya. Yang istri saya apa saudara, tanya sama dia aja sekarang mau ayat apa. Mudah-mudahan dia nggak lupa. Nanti saya mau kesaksian saya tanya, apa? Ayatnya inget apa? Kata-katanya inget, tapi ayatnya nggak inget. Saudara, istri saya kasih tahu ya, dia langsung sebutin saudara ada di Matius. Saya cari aja, benar saudara. Saya bagikan satu ayat, Matius 6 ayat 34. Ya, Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya saudara ya. Jadi kalau saudara besok, lusa, minggu depan datang tukang tagih ke rumah, sewa kontrakan apa, jangan dipikirin dari sekarang. Sehari-hari aja pikirnya saudara ya.
hari ini problem Bapak itu aja yang dipikirin, jangan mikirin yang besok-besok. Kita jadi stres, ya. Itu satu. Nah, terus kemudian saya bagi ayat yang kedua. Ya. Di Filipi 4 ayat 6, saudara ya. Filipi 4 ayat 6. Kalau nggak salah ini juga yang dibacakan oleh sama Holyfield. Tahu nggak Holyfield? Tahu ya, petinju juara dunia Holyfield. Dia waktu mau ngelawan Mike Tyson juga gempar, saudara ya. Gempar dia takut lawan Holyfield sama Mike Tyson. Padahal Holyfield lebih tinggi, lebih besar badannya. Tapi pukulan Mike Tyson tahu sendiri ya, saudara ya. Dia bilang gini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, ya saudara ya. Jadi kalau saudara merasa khawatir, nggak usah tanya-tanya ke siapa-siapa deh, saudara. Percuma. Mereka cuma jadi tahu, dengar, ya lu lagi khawatir. So nggak ada solusi dari mereka. Lebih baik kita berdoa aja sama Tuhan. Ingat firman-firman Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan pasti kasih jalan ya saudara ya. Sama seperti itu saya juga ulang. Saya sering bangun saudara. Kalau bilang kemarin saya sama istri saya dikasih apa? Solatif, tahu? Kayak solatif ya. Apa namanya? Pet. Jadi kalau mau tidur, kan ada orang kan nggak bisa tidur dikasih obat tidur ya. Dikasih minum. Nah, saya dikasih sama istri saya dibeliin itu. Kayak solatif, bentuknya kayak solatif. Kita taruh di sini boleh, di sini boleh, di tengah boleh. Bisa tidur saudara. Yang tapi nggak membuat kita ketagihan. Kalau minum obat tidur kan ketagihan. Nggak, ini tempel sini. Saya juga nggak mau ditempel-tempel terus ya. Nah, kadang-kadang suka istri tempel di sini saudara. Istri ya, supaya nggak ngorok. Laki-laki kan pada prinsipnya mau ngorok ya. Ngorok tuh dia tuh keganggu, nggak bisa tidur. Suka kasih sholat di sini saudara. Dia bukan sholat yang lakban gitu, supaya tidurnya nggak terbuka ya. Nah saudara, saya nggak panjang lebar nanti takut waktunya habis. Ya pasti Tuhan begitu luar biasa ya saudara. Begitu ada masalah, pandang Tuhan aja ya. Jangan kemana-mana. Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya dari yang nggak ada menjadi ada, bahkan yang ada menjadi nggak ada tuh hanya Tuhan yang bisa yang lakukan. Ya kita berserah aja sama Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih ya. Oke, untuk pembuka untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Jangan khawatir. Kalau kita kebanyakan khawatir, malah kita yang rugi sendiri. Ya, saudara. Saat ini tema firman Tuhan yang saya ingin berikan adalah seek God, artinya carilah Tuhan. Kita baca dalam ayat pendahulu di dalam Amos 5 ayat 6a. Amos 5 ayat 6a itu kecil ya, nggak apa-apa. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya, jangan cari kemana-mana, saudara. Uang banyak bukan berarti kita juga jadi nggak khawatir ya sebetulnya. Ini bos juga nih ya, ada khawatir juga. Yang nggak punya uang juga khawatir ya, tapi nggak usah dipikirin dikatakan ya. Tapi gimana ya, kita punya pikiran jadi mau nggak mau mikirin gitu. Tapi carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Mengapa kebanyakan manusia malah mencari hal-hal yang sementara? Karena kebanyakan manusia melihat yang terlihat oleh mata jasmani. Padahal kehidupan yang kita miliki juga ini adalah pemberian Tuhan. Tadi ya, solusi untuk supaya bisa tidur dicari kan gitu ya. Oh bolehlah pakai tadi yang solatif gitu ya, gitu ya. Orang mencari untuk mendapatkan solusi. Sah-sah aja ya kalau misalnya kita lagi sakit, nemuin obat yang benar gitu ya, mencari dokter gitu. Tetapi sebetulnya mencari Tuhan terlebih dahulu maka kamu akan hidup. Nah saat ini saya akan coba sharingkan tentang makna seek God atau mencari Tuhan ya. Jika tidak ada pengorbanan Tuhan Yesus, maka manusia sudah mati di dalam dosanya. Tetapi pengorbanan Yesus
tidak akan berarti jika manusia juga tidak percaya kepadanya. Tapi saya percaya saudara di sini pun yang hadir adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus, bukan? Amin. Ya. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Ya, terus cari Tuhan. Mencari Tuhan bukan karena Tuhan tidak bisa ditemukan, tetapi ada makna mencari di sini. Ya, makna mencari Tuhan di sini adalah yang pertama adalah mencari kebaikan, saudara. Kita akan baca di dalam Amos 5 ayat 14 sampai 15. Amos 5 ayat 14 sampai 15. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Memang ini ayat dalam perjanjian lama untuk bangsa Israel dikatakan. Tetapi perkataan firman Tuhan ini juga memotivasi, mungkin menegur kita, bahwa dikatakan di sini kita harus mencintai kebaikan, dikatakan. Mencintai kebaikan berarti kita harus membenci kejahatan, saudara. Membenci kejahatan adalah berhenti berbuat dosa. Walau kita bisa saja berbuat dosa, tetapi tetap memilih untuk melakukan yang benar. Itu ya, yang harus kita pegang teguh. Menyadari bahwa kita sudah diampuni dosanya dan jangan kembali lagi berbuat dosa. Jaga rasa takut kita kepada Tuhan. Jangan hanya oh Tuhan tuh kasih ya, Tuhan itu pasti mengampuni gitu. Menyebabkan kita tidak lagi memperhatikan hidup kita, hidup rohani kita, atau berhenti mencari Tuhan, berhenti melakukan yang baik. Saudara, dalam firman Tuhan juga dituliskan bahwa tanda-tanda akhir zaman banyak di situ dikatakan ya. Kita nggak usah baca, tapi di situ salah satunya orang tidak lagi memperdulikan agama, ya, dan banyak hal-hal yang sudah di warning sama Tuhan di dalam perkataan firman Tuhan tersebut ya. Tapi jangan sampai apa yang sudah dituliskan ya, bahwa tadi ya akan banyak orang yang tidak mempedulikan agama, mereka tidak mencari Tuhan istilahnya. Jangan sampai itu malah yang kita lakukan, saudara ya, tapi tetap mencari kebaikan, lakukanlah yang benar ya. Itu adalah prinsip hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Carilah yang baik dikatakan, jangan yang jahat. Berhentilah untuk berbuat dosa. Yang kedua adalah melakukan kebenaran firman ya, atau mencari dan melakukan kebenaran firman. Kita baca di dalam Amos 8 ayat 11 dan 12. Amos 8 ayat 11 dan 12. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Ada suatu saat nanti saudara mencari firman Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan, tapi tidak mendapatkannya. Oleh sebab itu saudara, selama kita masih diberikan kesempatan, jangan pernah berhenti untuk mencari kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ya, dikatakan dengan mencari Tuhan kita mendapatkan hidup. Mencari kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu harus menjadi darah daging dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar hafal ayat. Tadi ya, sempat disinggung juga dulu, kita memang sering ngadain cerdas cermat Alkitab, menghafal ayat sampai hafal gitu ayat. Itu bagus untuk melatih memori kita, otak kita gitu ya. Tetapi saudara, kita nggak cukup sampai di situ. Kebenaran firman Tuhan itu harus menjadi darah dan daging dalam hidup kita, sehingga satu saat ketika dikatakan firman itu tidak bisa kita dapatkan lagi di dalam dunia ini, itu ada dalam hidup kita. Ya, mungkin kita nggak bisa pegang lagi Alkitab, mungkin di blog gitu firman Tuhan ya, saya nggak tahu gitu ya. Kita nggak bisa mencari firman Tuhan gitu, mau dari ayat nggak ada gitu. Tetapi kalau itu udah jadi darah dan daging dalam kehidupan kita nggak usah khawatir lagi ya. Kita
Kita merasakan kan kalau tanpa Tuhan kita bisa kacau hidupnya. Yang tadi Bapak Tono juga menyatakan cari Tuhan, maksudnya terus aja doa sama Tuhan, itu klik sama Tuhan. Tapi ada banyak orang di luar sana yang sebetulnya tahu bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu menciptakan kita, tetapi mereka dipenuhi dengan masalah kehidupan sehingga mereka tidak lagi mencari kebenaran firman Tuhan, tidak lagi mencari Tuhan, tapi mereka mencari solusinya masing-masing untuk menyelesaikan setiap masalah kehidupan. Dan nyatanya banyak yang gagal, saudara. Ya, oleh sebab itu biarlah kita mencari kebenaran firman Tuhan, mencari firman-Nya dan lakukan, gitu ya, saudara. Itu perlu latihan, dilatih. Tadi juga ya di kesaksian, orang mau pintar nyetir, belajar dong, ya, nggak bisa tiba-tiba tring jadi jago ya, bawa mobilnya gitu, ya. Untuk kita ahli di dalam suatu hal, kita harus belajar. Di dalam mengikut Tuhan pun demikian, nggak hanya cukup kita udah dibaptis, percaya sama Tuhan Yesus, udah gitu. Kita ibadah jarang, kita baca firman nggak pernah, mungkin kita berdoa kalau perlu aja gitu. Gimana kita bisa melatih rohani kita untuk menghadapi kehidupan atau masalah, kekhawatiran yang datang kalau kita tidak terus mencari Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, saudara. Di dalam Mazmur 27 ayat 8 dikatakan, Mazmur 27 ayat ke-8, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Ada keseriusan di dalam kehidupan kita. Jangan hanya mencari kesenangan duniawi. Ya, kita tiap hari diperhadapkan tadi pekerjaan, harus bekerja, iya, enggak juga kita membaca firman Tuhan terus, Tuhan kasih dong emas dari surga aja, dari lantainya cupil sedikit gitu, kasih ke kita gitu. Nggak seperti itu kan. Tetap kita harus bekerja, yang sekolah harus berusaha sungguh-sungguh, nggak bisa malas-malasan ya. Ya udahlah, udah bisa sekolah gitu, nggak usah belajar gitu. Semua berjuang untuk supaya bisa hidup, itu harus dilakukan. Tetapi harus ada pernyataan Tuhan, saudara. Carilah Tuhan terlebih dahulu ketika kita memulai satu pekerjaan kita, rutinitas kita, sehingga Tuhan menyertai kita, dikatakan. Ya, amin, saudara. Ya. Dan ketika hati ini udah klik sama Tuhan, dan kita tuh udah menetapkan hati, ya, aku mau mengikuti firman-Mu, kita akan terus cari Tuhan, dikatakan. Ya, mencari Tuhan itu harus fokus, saudara. Artinya gini, ketika hati kita udah siap, kita mau cari Tuhan nih hari ini gitu, hari Minggu ini saya mau cari Tuhan, saudara pasti udah menyiapkan diri untuk datang ke gereja. Tapi kalau fokusnya beralih, saudara, mau pendetanya atau teman-teman saudara ngingetin, ayo ibadah gitu, enggak juga gitu, saudara. Ya, itu dari hati kita, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, secara cepat, makna dari kata mencari ini adalah menyembah Allah, saudara. Yohanes 4 ayat 23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara, ini ayat yang sering kita baca, bahwa Tuhan senang kepada penyembah-penyembah, bukan yang menyembah gini ya, di dalam ibadah gitu tadi kita memuji Tuhan, kita worship, menyembah, itu juga menyembah Tuhan kan gitu. Tetapi makna penyembahan di sini adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tadi kebenaran firman Tuhan itu harus mendarah daging, ada di dalam hidup kita, jiwa kita gitu, saudara ya. Menyembah Tuhan itu harus menjadi bagian dalam hidup kita, mendarah daging. Bukan hanya menyembah ketika di gereja waktu memuji Tuhan, tetapi praktek sesungguhnya adalah ketika saudara ada di dalam rutinitas saudara, sehingga di dalam sikap perkataan ada penyembahan kepada Tuhan, kebenaran firman-Nya, ya, sehingga orang lain melihatnya dalam kehidupan saudara. Itu namanya menyembah Allah, ya. Jadi nggak hanya worship kepada Tuhan, itu emang tindakan nyatanya di gereja juga seperti itu, worship ya. Kita nggak boleh menutup mulut kita untuk menyembah Tuhan, tetapi lebih mendalam dari itu, saudara. Ketika saudara ada di dalam lingkungan saudara, rutinitas saudara, apakah ada penyembahan kepada Allah? Tiap pagi kita datang terlebih dahulu mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan, pimpin aku hari ini.
Aku mau bekerja, aku ada proyek hari ini, Tuhan akan menyertai aku. Yang sekolah, Tuhan sertai aku hari ini, aku ujian, Tuhan pasti menolong aku. Itu adalah satu penyembahan yang keluar dari hati kita, dikatakan ya, di dalam roh dan kebenaran. Dengan kita terus mencari Tuhan, maka apa yang tertulis dalam firman, kita baca di dalam Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini adalah perkataan Rasul Paulus ya saudara, untuk memperingatkan juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk menjaga kekudusan hidup. Tetapi saudara, kalau kita mencari Tuhan itu udah menjadi satu kebutuhan kita, ya, udah kita tuh butuh nyari Tuhan tiap hari, gitu ya. Aku jadi nyunda ya, butuh cari Tuhan tiap hari, tiap pagi itu yang ingat Tuhan dulu waktu bangun. Ya, saya udah terus mencoba menjadi satu kebiasaan, tapi kebiasaan yang baik seharusnya ya. Begitu bangun tidur, terima kasih Tuhan. Gitu. Walaupun mungkin begitu mata melek, masih ada harus yang dikerjakan, tetapi ucapan pertama yang kita lakukan ketika bangun tidur, terima kasih Tuhan. Berarti kan waktu kita mengucapkan itu, kita masih bisa nafas, masih bisa menikmati hidup di dalam dunia ini, masih dikasih kesempatan gitu. Tapi kalau kita mati, kita percaya kita masuk surga, jadi nggak ada kekhawatiran lagi ya katamu ya. Jadi Amen. Nanti mati kemana ya? Kita mati pasti masuk surga. Amin. Ya. Nah jadi saudara, ketika kita terus mencari Tuhan, memfokuskan diri untuk mencari Tuhan, dikatakan kita mencari yang baik, melakukan yang baik aja, mencari kebenaran firman-Nya. Terus berarti mencari kebenaran firman-Nya tuh kita harus baca firman kan? Nggak mungkin firman-Nya apa ya terus kita nggak baca firman-Nya. Baca firman-Nya, lakukan gitu ya. Terus ada penyembahan kepada Tuhan. Ketika itu dilakukan dalam kehidupan kita, maka apa yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 tadi, itu bukan merupakan satu jadi tuntutan ya kita harus kudus, harus menjaga kekudusan. Enggak, tetapi itu otomatis akan saudara lakukan karena saudara nggak mau mengecewakan Tuhan. Amin. Saudara mencintai Tuhan, aku harus jaga kehidupan aku. Aku bisa aja berbuat dosa, tetapi aku tidak mau melakukannya, gitu loh. Tapi kan susah ya, ngomong gampang gitu. Saya pun masih harus terus menggalikan diri. Tetapi saudara, ketika saudara terus dilatih untuk terus mencari Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan, maka pasti saudara ya, apa yang dulu misalnya buruk kita perkatakan menjadi baik. Sikap kita yang dulu gak berkenan, Tuhan akan terus pulihkan. Kikis habis setiap kesombongan, setiap hal-hal yang membuat kita tidak dikatakan tidak kudus. Lama-lama kita akan dituntun terus sama Tuhan. Itu kan namanya mencari Tuhan saudara. Tetapi kalau saudara tidak melakukan dengan sungguh-sungguh, ya udah, apa bedanya dengan orang dunia dikatakan. Tetapi saudara, ketika kita terus mencari Tuhan, saudara pasti akan berubah di dalam pembaharuan budi saudara. Sikap dan perkataan saudara pasti akan berubah. Jika belum berubah, berarti saudara belum mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, jangan andalkan kekuatan manusia atau kekuatan sendiri, tetapi carilah Tuhan dan kekuatannya. Ya, dikatakan juga, kelola hidup kita agar kita bisa menaklukkan setiap kekecewaan, rasa sakit. Orang sakit nggak enak saudara ya. Sakit secara jasmani, orang mencari solusi untuk supaya bisa sembuh dari rasa sakitnya itu. Ada yang bahaya saudara. Saudara harus mengelola rasa sakit secara roh saudara, karena itu akan mengganggu hubungan saudara dengan Tuhan, mengganggu hubungan saudara juga dengan sesama. Udah pasti saudara ya, kalau sakit hati, dendam gitu, kebencian itu masih ada di dalam kehidupan kita. Minta pertolongan Tuhan untuk kita benar-benar berserah. Tuhan, kita suka bilang ini, Tuhan aku mau memaafkan seseorang, aku mau mengampuni dia gitu ya. Susah kan saudara? Oleh karena itu cari Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Tuhan bilang ampunilah musuhmu. Belum bisa Tuhan gitu. Baca lagi sampai saudara bisa mengampuni musuhmu. Itu salah satu contoh saudara. Kalahkan rasa sakit itu saudara.
Sehingga kehidupan saudara dikatakan tadi ya, menjadi kudus. Dikatakan bukan kita berusaha untuk gue harus hidup kudus nih. Lakuin aja tadi, mencari kebenaran firman Tuhan, mencari Tuhan, menyembah Tuhan aja. Ketika kita menyembah Tuhan, kita gak akan mengucapkan sesuatu yang buruk, bukan? Pasti ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan kau baik, kau luar biasa. Walaupun saat ini kita gak punya uang, Tuhan aku harus bayaran uang sekolah, misalnya seperti itu ya. Saya gak ada uang, tetapi bukan keluhan terus yang kita ucapkan, tetapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu harus dipraktikkan, saudara. Sulit memang kalau nggak ada uang. Ketika kita di tengah dikatakan titik kayak kita titik terakhir itu titik penghabisan, tetapi Tuhan tidak membiarkan kau jatuh. Justru ketika di titik akhir itu, saudara harus fokus sama Tuhan. Karena kalau enggak, saudara akan benar-benar jatuh. Perkatakan sesuatu yang baik, perkatakan firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan saudara. Itu sudah kami alami, saudara ya. Sudah kami alami, dan kami di keluarga dilatih, saudara. Yang saya sering kali bersaksi, dilatih banget, benar-benar dilatih gitu ya. Dan dikatakan tadi ya, deg-degan gitu, harus nyelesain masalah gitu. Tetapi kan toh beres juga kan Pak Tama. Ya, dari hari ke hari begitu kita melihat misalnya proyeknya udah beres gitu. Wah, aku tuh ada di sana. Tempo hari lagi ruwet-ruwetnya, ya kayaknya ini nggak bisa selesai ini nggak solusinya bagaimana itu. Tetapi ketika kita melihat, wah ada kebaikan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Itu karena kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, diajar. Ya, kita nggak sempurna, saudara, tapi cari Tuhan itu yang harus ada di dalam benak kita. Ketika kita ada masalah, kesulitan, sakit, penyakit, keuangan kita, masalah rumah tangga, cari Tuhan, jangan cari orang lain. Cari Tuhan, jangan cari orang pintar. Cari Tuhan, jangan kita mencari solusi. Oh, kita harus berbuat demikian. Nanti peluangnya Tuhan bukakan. Tapi dikatakan tetap peluang-peluang yang tersedia di depan kita itu juga cari yang benar. Cari kebenaran, jangan lakukan yang salah, jangan lakukan yang jahat, karena udah pasti yang jahat bukan dari Tuhan, saudara. Menipu, gitu, korupsi, ya, walaupun lu bisa dapat uang secara dikatakan cepat, gitu. Oh ini Tuhan bukakan kali, gitu, nggak mungkin, saudara, ya. Tetapi peluang yang Tuhan berikan pasti sesuatu yang baik, yang benar. Tuhan menjamin kehidupan saudara, ya. Tetap cari Tuhan. Saat ini apa yang menjadi masalah kehidupan kita? Mungkin saat ini kita sedang ada dalam kelemahan. Masih banyak berkecamuk di pikiran kita, masalah demi masalah seperti benang yang kusut. Tetapi biarkan Tuhan yang ambil kendali. Amen. Biarkan Tuhan yang mengurai benang-benang kusut itu. Amen. Ya, jangan kita yang mikirin tambah ikut. Ya, saya nggak tahu ya, kemarin saya ngobrol sama siapa ya, saya lupa. Saya sering lupa loh sekarang. Ya, tapi dalam nama Tuhan Yesus ya, suka gini, ingat muka orang di sini ya, lupa namanya, gitu ya. Siapa? Ya saya sampai berusaha kuat untuk mengingat. Nah, tetapi dikatakan, oh mungkin kamu nggak bisa tidur karena banyak yang dipikirin kali, mikirin jemaat, mikirin apa? Nggak juga gitu ya. Mungkin hormon kali gitu. Kemarin saya ngobrol sama siapa ya? Saya lupa, mungkin dari jemaat sini gitu, ya. Nah terus udah gitu, tapi ya udah saya nikmati karena saya percaya walaupun saya misalnya bisa tidurnya baru jam 2, jam 3 kan bisa tidur juga tetap gitu aja ya. Dan sampai saat ini saya tetap sehat, saya diberikan kekuatan gitu ya. Itu bukan karena kuat gagah saya masih bisa diberikan hikmat sama Tuhan ya, menghadapi juga pelayanan seperti ini. Tiap minggu harus memberitakan 2 minggu sekali ya, gantian di Household Blessing, tapi itu memperkaya saya di dalam firman Tuhan, saudara, ya. Bukan untuk kesombongan, enggak, tapi itu memperkaya tuh gini, membentengi saya, ya, membentengi saya. Jadi, mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang kita kasih, mungkin nggak harus jadi pendeta dulu, tetapi ketika kita terus dikatakan mencari kebenaran firman Tuhan, baca firman Tuhan sebanyak-banyak, itu akan memperkaya kehidupan rohani saudara. Ketika saudara menghadapi masalah, itu perbendaharaan firman Tuhan itu akan keluar, menolong saudara, meneguhkan saudara bahwa Tuhan, bahwa saudara nggak pernah sendiri, bahwa saudara mencari Tuhan itu nggak pernah sia-sia. Sebagai ayat terakhir kita baca di dalam Mazmur 105 ayat 4. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ya,
baca yuk supaya nggak ngantuk. Baca sama-sama ayat ini ya, dengan penuh iman dan kekuatan gitu ya, bahwa Tuhan itu menyertai kita dan memberikan kekuatan buat kita ya. 1, 2, 3. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu ya. Jangan cari wajah siapa-siapa. Kalau kita bangun tidur, mungkin waktu kita pas melek, yang kelihatan suami kita, istri kita gitu ya. Tapi kita bersyukur tetap kan, ada yang menemani kita. Itu tetap bersyukurnya kepada Tuhan. Carilah Tuhan, carilah wajahnya selalu, yang akan menolong dan menguatkan kita menghadapi setiap musim kehidupan. Amin. Ya, tetap bersuka cita walaupun masalah belum beres, walaupun yang saat ini kita hadapi, apa nih solusinya? Tuhan pasti kasih jalan keluar dan hikmat ya. Saya undang para pelayan Tuhan untuk maju ke depan, saudara. Biar kita terus mengelola, dikatakan kehidupan kita, cari Tuhan ya, cari terus kebaikan, cari terus firman-Nya, cari terus ya. Artinya tiap hari berarti saudara, jangan luputkan satu hari pun tanpa mencari Tuhan ya. Walaupun lagi ruwet, cari Tuhan, tetap mengucap syukur. Puji nama Tuhan. Tuhan kasih ketenangan, damai sejahtera buat hidup saudara. Nyanyikan pujian ini, Tuhan gak sulit untuk ditemukan. Ketika hati saudara tetap mencari Tuhan, Dia senang untuk ditemui oleh saudara. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku panggil
penuh iman, sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Katakan sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Haleluya. Saya panggilkan Ibu Mince. Maju ke depan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan dan juga untuk bersaudara. Yang mampu berikan puji yang banyak kita yang luar biasa. Amin. Hari-hari Engkau sudah berfirman kepada kami semua. Kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai hidup kami. Dan biarlah kami selalu mencari wajah-Mu. Dimanapun kami berada, apapun persoalan dalam hidup kami boleh tetap berpaut pada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati hamba-Mu dengan hikmat dan marifat yang luar biasa daripada Engkau, memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, sehingga melalui pelayanan yang banyak jiwa juga boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita akan menyaksikan WhatsApp. Good morning GBS Calvary Sukabumi. Welcome home. How is the whole congregation of God doing? Puji Tuhan, aku diberkati. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBIS Calvary Sukabumi, Welcome kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami. and be part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita akan ada Doa puasa jam 5 sore. di GBS Calvary Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBS Calvary Sukabumi. So, tunggu apa lagi? Kita akan sama-sama berkumpul di doa puasa ini ya. Lalu hari Kamis minggu depan kita akan ada House of Blessing. kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join, hadir tepat waktu ya. Bagi para kaum pria, hari Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Men, di GBS Calvary Sukabumi. jam 5 sore. Mari berkumpul untuk menjadi pria-pria sejati yang cinta akan Tuhan. Nah, untuk para teenagers, youth, College and Young Adult, hari Sabtu depan kita ada Calvary Youth jam 5 sore. di GBIS Calvary Sukabumi. Hari Sabtu depan kita ada sesuatu yang menarik loh. So, jangan sampai ketinggalan ya. Setiap hari Minggu kita akan ada Ibadah Raya jam 8 pagi. di GBIS Calvary Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2. Dan Calvary Kids di lantai 3. kita akan bertemu bersama-sama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, don't miss it out and I shall guys there. 2 Korintus 9 ayat 6 berkata, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bukan tentang seberapa besar jumlah pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui gereja GBS Calvary Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini. atau dapat transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikannya secara langsung melalui kartu persembahan yang akan diedarkan. Selamat memberi. Follow Instagram @GBIS Calvary Sukabumi. Untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan kita untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus, Kita lebih kuat. that's all for today. Thank you for watching us on GBIS Calvary Sukabumi this week. Are you ready for a blessed Sunday? Sit tight and open your heart. God bless. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesabaran saudara ya. Ada yang ngerumpi, ada yang ngerumpi, nggak apa-apa. Ya, saudara, hari Rabu ini ingat ada jadwal doa puasa. Jadi kami mengundang untuk jemaat, yuk cari Tuhan bukan hanya di hari Minggu, cari Tuhan setiap hari, termasuk juga di hari Rabu. Saudara bisa datang ibadah doa di sini jam 5 sore. Yang Kamis ini House of Blessing di rumah Ibu Dewi ya. Jadi seperti biasa daftar. Hari Sabtu nanti
diharapkan Yud ngadain acara nih, ya nanti kumpul bareng karena anak saya juga pulang nih Sabtu ini, ya nanti boleh WA ya, mau ngadain apa, ya Kak Febri juga boleh gabung nih di Yud ya, yang muda-muda ayo gabung, ya yang ada di sini masih jiwa-jiwa muda. Kemudian hari Minggu depan saudara, Kang Farikit mau ngadain acara berenang bareng. Jadi karena Seninnya tuh libur ya, anak-anak mau refreshing, terus anak-anak yang sekolah juga kalau nggak salah minggu ini PTS nih ya. Nah minggu depan anak Kalvarikit pulang ibadah mau berenang bareng di Taman Sari, saudara ya. Nah untuk anak-anak sekolah minggu gratis, tidak dipungut bayaran. Tetapi jika di antara jemaat atau yang youth entir mau ikut boleh, tetapi untuk biaya masuk berenangnya bayar sendiri gitu ya. Nah tapi di situ misalnya ibu-ibu kita mau botram yuk, boleh yuk, kita nanti ngomongin bareng, ibu-ibu mau berenang sambil botram ya boleh gitu, nanti kita ngomongin ya. Nah dan siapa tahu sambil ngomongin persiapan Natal ya, Pak Gembala ya tadinya mau rapat hari ini tapi karena sibuk juga orang-orangnya nggak pada ada gitu ya. Minggu depan kita baru ngobrol-ngobrol untuk mempersiapkan Natal ya. Nah satu lagi saudara, ada pesan dari pengurus pengurus tabungan, karena sama ini saya juga udah umumkan di grup ya, tapi mungkin nggak semua membaca atau ada yang lupa dikatakan. Hari ini buku tabungan itu dikumpulkan saudara. Kenapa? Ya mungkin juga ada yang nggak di WA grup ya, kurang efektif karena tadinya itu tabungan itu kan biar nanti kalau kita lagi ada acara besar, misalnya mau pergi ke mana yang lebih jauh gitu, tabungan itu digunakan gitu, tapi kurang efektif karena katanya cuma nyimpen terus ada yang diambil ya, mungkin karena kebutuhan. Jadi untuk saat ini tabungan akan ditutup saudara. Nah oleh sebab itu perlu direkap. Jadi buku tabungan harusnya dibawa hari ini. Ada yang bawa buku tabungannya? Kecuali yang tadi nabung gitu, berarti buku tabungannya ada di sini gitu ya. Nah tapi kalau misalnya nggak kebawa bukunya, terus kan minggu depan mau dibagikan uangnya ya, dibagikan uangnya gitu. Tapi kalau misalnya yang belum direkap nggak bisa dapat uangnya. Jadi kalau misalnya yang nggak bawa, kumaha tuh nggak bawa nih hari ini buku tabungannya, bisa dipermudah dengan cara difoto, nanti kirim ke saudari Alin ya. Foto buku tabungannya, jadi kelihatan kan ya di situ saldonya semuanya, debit kredit semua jadinya ya. Dikirim ke Alien supaya bisa direkap dan minggu depan uang tabungan dikembalikan ke masing-masing penabung ya. Nanti nabung sendiri di rumah deh gitu ya. Nah, puji nama Tuhan. Tetap doakan juga untuk peremajaan sound system, karena puji Tuhan yang satu persatu Tuhan terus lengkapi. Ada drum baru, puji Tuhan ya. Terus Tuhan akan menolong. Kami masih perlu untuk multimedia ya, kamera, karena nanti harus terus up ya. Saya percaya Tuhan akan terus memberkati GBS Kalvari, dan satu hal yang kita terus doakan selama bertahun-tahun adalah kita akan memperlebar atau memperluas gereja ini. Bukan sesuatu yang tidak mustahil buat Tuhan. Buat kita mustahil. Kita doain tempat sebelah ya. Artinya itu MM-an. Kita cuma punya ember sebenarnya, tapi Tuhan itu luar biasa. Saya percaya Tuhan akan bukakan jalan ya, seperti Tuhan juga memelihara kehidupan jemaat di sini. Saya percaya tetap cari Tuhan, berkat Tuhan akan turun buat saudara, termasuk tadi ya saudara, terus kelola hidup kita sehingga rasa sakit itu tidak ada dalam kehidupan kita. Yang ada Tuhan Yesus saja ya. Kita akan jalankan persembahan, kita akan berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah curahkan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini pun ketika kami diajar untuk memberikan persembahan, biarlah Tuhan persembahan ini merupakan satu persembahan yang tulus, persembahan yang benar-benar keluar dari hati kami Tuhan Yesus, bukan dilihat besar kecilnya, tetapi kami mau menabur kebaikan ini, termasuk menabur kebaikan. Kami percaya bahwa pelayanan di tempat ini Tuhan akan terus pelihara, bahkan Tuhan kehidupan jemaat tempat ini Tuhan terus pelihara, semakin diberkati, semakin mereka juga banyak memberi Tuhan untuk pekerjaan Tuhan dan juga untuk pelayanan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Mari berikan dengan sukacita. Kamu pilih yang terbaik.
Mari saya undang pagi berdiri, kita akan mengakhiri pada pagi hari ini. Kami bersyukur mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu Kita sama-sama angkat tangan kita. Kami mau tetap mengucap syukur Tuhan. Yesus Haleluya. Kau terindah. Tuhan Yesus Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus Kau berikan tepuk tangan yang manis baik untuk Tuhan kita Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari Minggu yang penuh dengan berkat Tuhan, hari Minggu yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami pulang dari tempat ini, kami akan melihat semua kebaikan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami dari hari ke hari Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan mengajarkan pada hari ini bahwa kami akan selalu mengucap syukur, akan kami selalu mencari Tuhan dan mencari wajah-Mu selalu Tuhan Yesus. Dan kami mau melakukan semua kebaikan Tuhan. Dan kami akan lihat ketika kami mencari Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, itu semua akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami yang datang dengan sakit, Tuhan pasti sembuhkan. Kami yang datang dengan kelemahan tubuh kami, Tuhan akan berikan kekuatan. Kami yang datang dengan membawa masalah kami, Engkau adalah sumber pertolongan kami. Engkau pasti memberikan jalan keluar. Bahkan pada saat ini juga Tuhan Yesus, berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan sedang on the way dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat semuanya terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami juga teringat untuk Ibu Wawa yang ada di rumah sakit pada saat ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau adalah sumber pertolongan kami. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Apapun kata dokter Tuhan Yesus, apapun diagnosa mereka, kami percaya satu, bahwa Engkau adalah sumber pertolongan kami. Engkau sumber kesembuhan kami Tuhan Yesus. Pada saat kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biar kesembuhan terjadi yang terbaik buat Ibu Wawa. Terima kasih Bapak. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar rencana Tuhan yang terbaik buat Ibu Wawa dan seluruh keluarga. Terima kasih Bapak. Kami sudah diberkati pada hari ini. Kami akan terus bersuka cita karena Tuhan selalu menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terpujian nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, memberkati kesehatanmu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian.